Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mukaddimah dari materi daurah yang mungkin tidak bisa disampaikan dalam satu pertemuan, ya. Dan ini akan membutuhkan waktu yang banyak, dan bahkan diharapkan materi yang kita sampaikan ini nanti jadi sebuah buku, ya. Jadi sebuah buku dan jadi amal soleh buat kita semuanya. Semua yang terlibat dalam terselenggaranya program ini, semuanya mudah-mudahan mendapat catatan dari Allah, amal yang soleh, amal yang kelak akan menggembirakan di akhirat. Maka saya sambil susun sedikit demi sedikit, dan sebagai pembukaan ini yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak perlu saya terjemahkan, teman-teman sudah memahaminya, sudah mempraktekannya baik dalam sholat ataupun yang lainnya. Amma ba'du, adapun berikutnya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang manasik haji, ya. Bahkan tadi fikhu manasik haji. Fikhu berarti tadi sebagaimana Abu tadi sampaikan, tahap ketiga, tahu, mengerti, paham. Kalau sudah paham, menuntut kita untuk melaksanakannya. Jadi fikhu manasik haji berarti materi ini menuntut kita untuk bisa mempraktekannya. Baik mempraktekannya bisa pergi ke haji ke sana, atau mempraktekannya mengajarkannya kepada yang lain. Materi ini tentunya adalah materi yang penting dan mulia, yang seyogyanya setiap umat Islam mempelajarinya, memahaminya hingga menjadi ilmu baginya, dan yang pada gilirannya diamalkannya. Ini teman-teman, ya. Banyak di antara umat Islam, jangankan masalah haji yang tadi sudah dijelaskan oleh Abu Thalib, ya, bahwa haji itu adalah amalan yang kalau mabrur pahalanya tidak ada lagi kecuali surga, ya, karena banyak pertimbangan yang menjadikan haji itu pahalanya surga dengan catatan mabrur. Waktunya panjang, istitoah, seperti itu. Nah, ini pun sama, ya. Jadi kita sebagai umat Islam jangan mentang-mentang haji itu adalah yang kewajiban berlaku di dalamnya istitoah, terus kita menganggap itu mah nanti saja, saya belum tentu berkesempatan untuk berhaji kok,
apalagi saya belum daftar. Nah, jangankan yang seperti itu, amalan yang setiap hari saja sholat, banyak orang yang nggak memperhatikannya, apalagi haji. Nah, kita sekarang kebalikannya, ya. Kita kebalikannya, ya. Kita harus seperti ini. Seyogianya setiap umat Islam mempelajarinya, ya. Jangan meremehkannya. Walaupun secara real, kondisi real, harta tidak ada, ya. Tapi tadi disampaikan oleh Abu Thalib, jika Allah menghendaki, ya, haji yang butuh biaya besar, semuanya jadi bisa dilaksanakan, jadi lancar, ya. Jadi seyogianya setiap umat Islam mempelajarinya hingga menjadi ilmu. Ya, dan ketika sudah menjadi ilmu, tadi kita berarti memberikan kontribusi terhadap syariat Islam ini agar tetap tegak, ya. Walaupun kita tidak pergi, ya, berkunjung ke tanah suci tersebut, ya. Kemudian materi tentang manasik haji ini adalah materi yang panjang, ya. Tidak mungkin satu pertemuan selesai, ya. Yang akan membutuhkan waktu yang lama. Dan bisa jadi untuk pertemuan kali ini pun mungkin hanya pembukaan aja, teman-teman, ya. Belum ke apa-apanya, baru pembukaan saja, ya. Tapi apakah jadi rugi? Tidak. Tidak ada istilah rugi. Makanya nanti ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian, ya, untuk setiap kita. Jadi materi tentang manasik haji ini adalah materi yang panjang yang akan membutuhkan waktu yang lama. Maka oleh karena itu kita sebagai thalibul ilmi, nah, kita memposisikan thalibul ilmi, ya. Saya pun di sini bukan penyampai ilmu, thalibul ilmi sama, ya. Kita sama-sama posisikan di majelis ilmu ini sebagai thalibul ilmi. Tadi di pagi hari saya menyampaikan kata thalib itu adalah menuntut, ya. Kalau sudah mendengar kata tuntut, itu berarti terkesan di sana ada hak, ya, hak kita. Kalau sudah bicara hak, berarti sesuatu tersebut tidak boleh kita sia-siakan. Nah, ketika thalibul ilmi, berarti ilmu itu menjadi hak kita. Dengan konsekuensi, kalau ilmu yang menjadi hak kita, kita abaikan, kita tidak termasuk orang yang mulia. Karena Allah memberikan kemuliaan hakiki kepada hamba-hambanya dengan ilmu, bukan dengan harta benda, ya. Orang yang punya harta benda banyak, tapi tidak diolahnya harta itu dengan ilmu yang dari Allah, gak bermanfaat, ya, gak bermanfaat. Yang ada hartanya akan menyiksanya, ya, akan menyiksanya. Nah, jadi kita sebagai thalibul ilmi yang mengetahui tentang pentingnya ilmu tersebut perlu mempersiapkan diri untuk apa? Untuk mengikutinya, mengikuti acara ini, daurah ini, ya, secara sungguh-sungguh dalam segala hal yang mendukung terhadap tercapainya ilmu tersebut, ya. Sungguh-sungguh ini bukan hanya belajarnya saja, tapi apapun yang mendukung, ya, apapun yang mendukung untuk bisa tercapainya ilmu ini, itulah dimaksud dalam kata sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, maka berikut ini adalah beberapa harapan yang perlu diperhatikan. Apa aja? Yaitu, satu, tumbuhkan selalu di dalam diri niat yang lurus karena Allah. Nah, itu nomor satu, teman-teman, ya. Niat itu adalah nomor satu. Innamal a'malu bin niat. Kalau sudah bicara niat, bicara amal. Niat itu bukan hanya keinginan, bukan. Tapi keinginan yang harus dibarengi
dengan siap mempraktekannya itu niat. Ya. Jadi sekali lagi, niat bukan hanya keinginan yang kuat, bukan. Apalagi hanya keinginan saja. Keinginan yang kuat dibarengi praktek, itulah niat. Ya, dibarengi praktek, itulah hakikat niat. Maka tidak akan bisa terwujud yang namanya niat ini kecuali dengan ilmu. Maka di sini tumbuhkan selalu di dalam diri keinginan untuk bisa mempraktekkan ilmu. Maka otomatis harus dicari ilmu tersebut. Nah, semuanya harus karena Allah. Alias amal itu akan jadi niat, dan niatnya berhasil mendapatkan pahala itu karena Allah. Ya. Kalau kita mempraktekkan amal mengikuti Rasulullah, tapi bukan karena tujuan ingin dapat pahala dari Allah, nggak jadi niatnya. Itu teman-teman ya. Jadi niat itu terdiri dari 3 unsur-unsurnya. Niat itu di hati, kemudian dipraktekkan dengan lisan dan gerakan, dan terakhir ketiga halal haram. Itu unsur niat, ya. Halal haram. Kalau kita tahu bahwa ini amalan ada contohnya, amalan contohnya, tata caranya mengikuti Rasulullah. Tapi di situ ada unsur yang haram, maka menodai hasil dari niat. Ya. Saya minum pakai tangan kanan, bismillah, tapi ininya haram. Tata caranya sudah benar. Tata caranya dengan tangan kanan, bismillah, ya, diminum pakai bismillah. Tapi dia tahu kalau yang diminumnya itu haram, nggak jadi pahala. Nggak jadi pahala, berdosa. Jadi innamal a'malu binniyat itu artinya 2. Sesungguhnya amal-amal itu atau sesungguhnya aktivitas kita itu akan menjadi amal. Di sini yang kita pahami amal yang benar, ya. Maka dengan niat, alias dengan mencontoh Rasul. Tidak ada yang Rasul contohkan kecuali pasti karena Allah. Itu makna yang pertama. Yang kedua, niat itu semua amal-amal. Nah, ini udah berupa amal, ya. Tapi ternyata tidak karena Allah. Jadi akhirnya jadi dosa. Itu makna innamal a'malu binniyat, ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi tumbuhkan selalu di dalam diri kita, khususnya mengikuti daurah ini, umumnya semua majlis, ya. Niat yang lurus karena Allah. 2, hendaknya tumbuhkan di dalam diri rasa tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Untuk ikut serta berkontribusi dalam menegakkan syariat Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Abu Thalib sebagai pembuka, ya. Jadi walaupun kita tidak bisa pergi berhaji, ya, karena masalah finansialnya, tapi kita sudah berkontribusi dalam syariat Allah, ya. Memahami tentang ilmu berhaji, dan itu salah satu dari syariat Allah. 3, sungguh-sungguh mengikuti pertemuan demi pertemuan. Tapi tadi kata Abu Thalib, bisa jadi ini 1 tahun, tapi 1 tahunnya itu artinya bukan 1 tahun penuh, 12 pertemuan. Jadi terkesan 1 tahun, padahal cuma 12 pertemuan. Ya, kalau 1 pertemuan itu katakanlah bisa optimal 2 jam, berarti 2 jam kali 12, nggak banyak, ya. Jadi bukan berarti 1 tahun itu. Seminggu juga enggak ya, kayak iya, nggak nyampe seminggu teman-teman, ya. Cuma terkesannya karena setiap bulan, aduh saya daurah 1 tahun. Subhanallah. Tidak teman-teman. Maka di sini sungguh-sungguh mengikuti pertemuan demi pertemuan, ya. Jadi bukan 1 tahun sesungguhnya, bukan, ya.
untuk memperoleh ilmu yang mulia ini serta mengamalkannya. Yang dimaksud mengamalkannya tadi, ya, jika istitoah, ya alhamdulillah. Jika istitoahnya tidak, kita sudah bisa mengajarkannya kepada yang lain. Itu diantara dimaksud dengan mengamalkannya. 4, berharap terus agar diri ini bisa menjadi jalan tersebarnya kebaikan atau amal saleh. Itu, ya. Jadi ketika kita berada di sini, kita ini menjadi orang yang dijadikan oleh Allah sebagai lalu lintas kebaikan, ya, sebagai lalu lintas kebaikan. Semua yang ada di majelis ilmu, ketika niatnya lurus, jangan khawatir, ya, akan menjadi lalu lintas kebaikan, jalan kebaikan, pintu keluar masuknya kebaikan. Seperti itu teman-teman. 5, terus menyadarkan diri bahwa kecerdasan seseorang pemeluk agama adalah beramal yang benar untuk akhiratnya itu, ya. Jadi ini poin yang terakhir ini, ya, tidak kalah pentingnya, the last but not least, terus menyadarkan diri bahwa kecerdasan seseorang pemeluk agama adalah beramal yang benar untuk akhiratnya. Itu cerdas, ya. Jadi cerdas bukan hanya pandai beretorika, tahu ini, tahu, tapi amal agamanya rusak. Itu tidak cerdas, ya. Jadi orang yang cerdas itu al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang nama cerdas adalah orang yang bisa mengontrol syahwat dan subhatnya. Nah, ya. Syahwat dan subhat itu selalu ada di diri kita. Kita kontrol, ya. Kita kontrol sehingga bisa tidak mengganggu konsentrasi kita untuk beramal untuk akhirat kita. Itulah orang yang cerdas, ya. Banyak sedikit ilmu itu tidak menjadikan indikator orang itu cerdas, enggak. Ya, cerdas adalah ini. Kita benar-benar memperhatikan amal kita untuk akhirat kita. Itulah cerdas. Ya. Baik teman-teman, sepertinya 5 poin kalau tidak salah, ya, yang menjadi catatan perhatian kita untuk keberhasilan kita di dalam khususnya daurah ini. Umumnya dalam semua pertemuan majelis ilmu. Nah, baik teman-teman. Sekarang baru kita membuka lebih khusus tentang fikih manasik hajinya. Nanti kita akan selesai pada pukul berapa, Bu Thalib? 11:30 ya? Ya, 11:30 berarti 1 jam, 1,5 jam ke depan. Ya, 1,5 jam ke depan. Nah, untuk membuka tentang fikih manasik haji, ya, saya mengangkat perkataan dari seorang ulama yang teman-teman sudah mengenalnya, Ibnu Hajar, ya, yang mensarah kitab Sahih Bukhari. Kata beliau teman-teman, qala Ibnu Hajar fi sababi imtiyadi ashri dzil hijjah li anna fihi makanu ijtima'i ummahatil ibadah wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqah wal hajj. Kata Ibnu Hajar berkata, terkait dengan istimewanya 10 hari awal bulan Zulhijjah, karena di 10 hari awal bulan tersebut terkumpul amal-amal induk ibadah, yaitu sholat, puasa, sedekah, dan haji. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi ketika kita datang bulan haji, diingatkan oleh ulama, diwakili oleh beliau, ya. Kita diingatkan oleh para ulama, diwakili oleh beliau terkait dengan kenapa bulan haji ini
disebut hari rayanya hari raya agung, ya, hari raya yang besar sekali. Karena ini, ya, disebut istimewa, luar biasa, imtiaz, ya. 10 hari awal bulan Zulhijjah khususnya, karena di 10 hari awal bulan tersebut terkumpul yang namanya induk ibadah. Induk ibadah. Apa saja? Di dalam rukun Islam ada 5. 4-nya itulah amal-amal ibadah. Satunya syahadatain, ya. Pembuka, pengikat, penguat, dan pemberhasil amal-amal ibadah. Jadi tanpa memahami 2 kalimat syahadat dengan benar, 4 ini nggak akan ada dan tidak akan disebut ummahatul ibadah, ya. Tidak akan disebut induk ibadah, tidak akan. Jadi memahami 2 kalimat syahadat dengan benar, maka akan menjadikan 4 rukun Islam tersebut menjadi induk ibadah, menjadi ibunya ibadah. Makanya di sini teman-teman selalu kita pahami 2 kalimat syahadat, bahwa syahadat yang pertama, syahadat tauhid, itu harus melahirkan, menumbuhkan di dalam diri kita rasa ikhlas. Nah, tadi sudah, ya, ikhlas. Ikhlas artinya membersihkan segala harapan-harapan di dalam diri kita untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan kecuali dari Allah. Tidak ada yang lainnya. Itu syahadat tauhid, ya. Nah, bukti kita sudah membersihkan diri kita dari harapan-harapan selain dari Allah dengan cara melakukan perintah-perintahnya yang disebut ibadah, maka dibuktikan dengan syahadat Rasul. Nah, syahadat Rasul ini sebagai pembuktian bahwa syahadat tauhid benar. Dengan apa? Dengan ittiba. Ya, dengan ittiba. Nah, kalau sudah bicara ittiba, teman-teman masih ingat 5 hal yang harus kita perhatikan, ya. Ketika bicara ittiba dan ittibanya itu benar, 1, kita ikuti apa yang datang dari Allah melalui Rasulnya. Ikuti, benarkan, ya. Yang kedua, amalkan. Selama itu Rasul, amalkan. Yang tidak Rasul, jauhi. Yang keempat, utamakan hadis Rasul daripada pendapat. Dan kelima, jauhi amal-amal yang tidak contohnya. Tadi disinggung oleh Abu Thalib, ya. Kita nanti harus bisa menjelaskan mana amal-amal yang masuk dalam kategori bid'ah, mana yang tidak. Ketika ada pendapat, mana yang lebih condong buat kita? Ikuti pendapat atau Rasul? Nah, itu memahami 2 kalimat syahadat, ya. Cerita sedikit. Ketika saya diminta sebagai mutawif, ya, selama beberapa bulan, dan akhirnya saya pengen pulang aja. Milih pulang. Saya milih pulang. Kenapa? Karena di sana dipaksa untuk lebih mengikuti pendapat daripada mengikuti apa yang kata Rasul. Nah, itu teman-teman. Daripada saya hancur, harus mengikuti pendapat, saya pulang aja. Walaupun tadinya mau minimalnya 1 tahun, ya, tapi karena kondisinya seperti itu, saya memilih pulang. Ya, kalau keberadaannya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, luar biasa senang, ya, pelipat gandaan pahala sholat luar biasa. Tapi untuk mempertahankan ini, mempertahankan 2 kalimat syahadat ini, ya. Jadi kebanyakan, mayoritas, baik umat Islam Indonesia ataupun luar, itu lebih mengikuti pendapat.
daripada mengikuti apa yang kata hadis. Nah, padahal itu bukti kebenaran kita memahami 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi bukti kita ittiba 5. 1, apa yang Rasul bawa yakini kebenarannya. Tentunya melalui proses belajar yang benar. Kedua, apa yang Rasul ajarkan, kerjakan. Apa yang Rasul tidak, tinggalkan. Jika ada pendapat dan ada hadis, utamakan hadis. Jauhi amal-amal tidak contohnya. Itulah ittiba. Itulah pemahaman yang benar dari syahadat Rasul. Setelah kita memahami syahadat tauhid. Ya. Jadi kita ini dituntut untuk beramal bukan semata banyak. Yang nomor 1 adalah benarnya, murninya. Ya, murninya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi setelah 2 syahadat ini kita pahami dengan benar, maka yakinlah 4 rukun Islam itu akan menjadi seperti yang beliau katakan, ummahatul ibadah, menjadi amal-amal induk, amal-amal ibadah induk. Buktikan saja teman-teman, ya. Dari sholat, di samping Allah posisikan nomor 1, dengan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, saya selalu menyampaikan ke teman-teman, ketika keji apa, ketika mungkar apa. Ya. Mungkar adalah semua dosa yang kaitannya dengan amal-amal, praktek ibadah yang padahal tidak ada contohnya, mungkar. Ya. Sedangkan fahsya adalah dosa-dosa yang kaitan dengan duniawiyah. Sebenarnya cukup mudah dipahami. Ya, cukup mudah dipahami. Oh, ini, dan meninggalkan kemungkaran sebenarnya lebih mudah daripada meninggalkan fahsya. Ya. Meninggalkan kemungkaran itu lebih mudah daripada meninggalkan fahsya. Dengan catatan, pahami 2 kalimat syahadat dengan benar. Ya. Dan tadi bahwa kita ini nanti akan datang menuju Allah puroda sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Dan setiap kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Enggak seperti seseorang mengatakan ketika ada satu pertemuan, seseorang di sini hafiz Quran, di sini seorang ustadz. Nah, ditanya seorang ustadz, apakah mengikuti ulama itu, katakanlah mengikuti madhab itu wajib? Si ustadz menjawab wajib. Nah, wajib. Kemudian ustadz mengatakan, tuh, di sini ada hafidz Quran, tanyakan ke hafidz Quran. Kemudian dia jawab dari salah surat Al-Isra bahwa nanti setiap umat itu akan menuju imamnya masing-masing. Kata saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia menafsirkan dan memahami kata imam adalah sebagai imam madhab. Nah, ini kekeliruan teman-teman. Ya, ini kekeliruan. Nah, ini tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi meninggalkan kemungkaran itu lebih mudah. Kalau kita tadi, ya, kalau kita tidak, ketika kita mau beramal tidak tengok kanan tengok kiri. Ya, tapi lurus ke depan. Di akhirat saya yang akan ditanya, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, bukan. Ya, mereka tidak akan memberikan pertanggungjawaban kalau kita ikut-ikut mereka, enggak. Ya, bukankah Imam Ahmad mengatakan min qillati fiqhi rajulin ayyu qalidadinahu arrijal. Di antara tanda lemahnya seseorang di dalam beragama adalah membiarkan orang lain ikut dirinya, bahkan mengajak orang lain ikut dirinya. Itu tanda lemahnya dia dalam berpikir agama, dalam memahami agama.
Ya teman-temannya, sekali lagi kata Imam Ahmad, min qillati fiqhi rajulin ayyu qalida dinahu arijal. Di antara tanda lemahnya cara dia memahami agama adalah membiarkan orang lain ikut dirinya, bahkan mengajak dirinya. Jadi ketika kita menghalang-halangi, pada itu jelas benar, secara tidak langsung dia sedang mengajak dirinya. Waliyadzubillah. Nah, itu jadi sholat. Kemudian sholat, setelah sholat apa? Puasa. Puasa akan jadi induk amal. Kenapa? Puasa itu adalah hakikatnya yang diperjuangkan bisa mencegah diri dari berbuat dosa, yang disebut dengan saum. Ya. Siam tanpa dibarengi saum sia-sia. Ya. Siam fisik, saum adalah ruhani. Seorang siam mengelakkan perut, tapi dia tetap membiarkan lisannya berkata-kata buruk, membiarkan matanya berkelana terhadap yang Allah larang. Demikian juga telinganya asik mendengar musik-musik, nggak ada manfaatnya puasanya, dan tidak akan menjadi induk kalau seperti itu. Tidak akan menjadikan dari puasa itu amal-amal yang lain. Nah, begitu juga sodakoh. Sodakoh fokusnya ke harta benda, ya. Tapi sodakoh akan menjadi induk amal ketika diperhatikan kebersihan ruhani sodakoh, harta benda. Jadi kita punya harta benda, secara fisik kita perhatikan, tapi secara rohani tidak diperhatikan. Itu tidak bermanfaat. Tapi perhatikan secara rohani apa? Jika sudah banyak uang itu, keluarkan zakatnya. Uang itu pun harus bertanya, dari mana saya dapat? Itu seperti itu. Itu namanya sedekah. Ya, jadi sedekah itu adalah kaitannya dengan harta, dan Allah ingin harta itu bersih. Ya, bersih, baik dengan cara dizakati atau dengan cara kita cari dari mana hasilnya. Wah, hasilnya haram tapi dizakati. Enggak seperti itu. Ya. Keberkahan itu adalah subutul khair minal khair. Yang dimaksud berkah adalah tetapnya kebaikan yang dimulai dari kebaikan pula. Ya, itu namanya berkah. Artinya segalanya halal, segalanya ada jelas, ya, maka itu berkah. Jadi berkah itu tidak identik dengan banyak. Tapi harta benda yang kita miliki sedikit banyak jelas penggunaannya. Untuk apa? Untuk taat Allah, kepada Allah, untuk membela agama Allah. Itu baru berkah. Ya, kalau tidak begitu tidak berkah. Apa namanya? Bisa jadi istidraj. Ya. Istidraj. Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda minad dunya wa huwa musirrun aw muqimun ala ma'siyati bahwa minhu lahu al-istidraj. Jika engkau melihat Allah memberi seseorang hamba dunia yang memang dia inginkan, ya, tapi dia tetap aja dalam kemaksiatan kepada Allah, maka sebenarnya itu adalah istidraj dari Allah. Wa'iyadzubillah. Nah, kemudian haji. Nah, haji tadi wala rafatha wala fusuq wala jidal. Ya. Sebelumnya Allah membekali, kalau orang berhaji jangan rafas, jangan fusuq, jangan jidal. Ketika di sana pun demikian, sepulangnya pun harusnya begitu. Ya. Rafas kalau secara mudah dipahami kata-kata yang jorok, ya, kata-kata yang berkaitan dengan seks misalnya, ya, dengan biologis. Ya. Tapi nanti berkembang kata-kata kasar itu juga nanti masuk rafas. Nah, orang-orang yang mau berhaji, mau berumroh, Allah bekali fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi orang yang mau berumroh, orang yang mau berhaji dibekali oleh 3. Fala rafath. Ketika engkau sedang berhaji berumroh, jangan rafas. Pikirannya jangan porno. Ya. Jangan mikirin biologis terus. Ya, seperti itu. Jangan melihat, pokoknya harus fokus kepada Allah. Itu sebelumnya, nanti di sana. Sepulangnya pun begitu. Harus bisa menghasilkan
kata-kata yang bagus, yang Allah sukai. Kata-kata binatang, kata-kata tidak lagi keluar. Itu masuk pada kata-kata ropas, walaupun makna aslinya adalah yang berkaitan dengan suami istri. Ya. Fusuk adalah al-khuruj 'anit tha'ah, keluar dari ketaatan. Coba bagaimana teman-teman? Berumrah, berhaji tapi melakukan kebid'ahan. Fusuk enggak? Fusuk. Itu kefasikan. Keluar dari ketaatan. Enggak ada manfaatnya haji umrohnya. Jidal itu berantem. Boleh berantem mulut, boleh berantem fisik. Tapi yang dia maksud jidal di situ adalah tidak menerima ketentuan Allah. Ya, baik ketika mau berangkat atau ketika dia sepulangnya hasilnya. Nah, ketika seperti itu gak bermanfaat. Nah, teman-teman ya. Jadi ingat bahwa di bulan haji ini nanti yang akan kita hadapi sekitar 15 hari lagi, ya, ditambah ya 15 hari lagi. Nah, 10 hari pertama adalah ini. Terkumpul di 10 hari tersebut ummahatul ibadat, induk-induk amal ibadah. Ya, maka siapkan diri kita untuk bisa berperan aktif dalam 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Ya. Baik. Teman-teman bisa lihat di Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari. Al-hajju ruknun min arkanil Islam. Ini diperkuat. Haji adalah rukun, ya, salah satu rukun dari rukun Islam. Wa furidu ala kulli muslimin, dan haji ini dipardukan, diwajibkan atas seorang muslim yang hurun, yang merdeka. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada perbudakan, ya. Jadi insya Allah semuanya merdeka. Balighun, baligh, ya. Baligh usia 15 tahun atau usia 12 tahun, kalau dia sudah ada tanda-tanda baligh sudah bisa berhaji, ya. 12 tahun itu namanya sobi, ya. Sobi, tapi ternyata dia sudah baligh, sudah secara fisik ada tanda-tanda, ya. Maka dia bisa berhaji. Kenapa? Karena baligh, ya. Akil, berakal. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang haram, udah bisa seperti itu. Maka dia berkesempatan untuk berhaji, ya. Wa dalilu dzalika, dalil tentang fardunya berhaji yang merupakan salah satu dari rukun Islam adalah ayat 97 dari surah Ali Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, ya. Bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini teman-teman, ya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Kalau menurut tata bahasa, ya. Kalau menurut tata bahasa, di sini adalah jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah itu kalau dalam bahasa kalimat nominal, ya, kalimat nominal, bukan verbal. Ya. Jadi di sini tidak ada walillahi 'alas hijjul bait segini nih, ya. Ini adalah kalimat jumlah ismiyah, kalimat nominal, tidak ada kata kerjanya. Nah, kalau melihat susunannya, jumlah ismiyah itu kan harusnya mubtada khobar, ya, mubtada khobar. Mubtada adalah kata yang ditempatkan di awal, ya, dan dia harus kata-kata harus jelas yang disebut dengan istilah ma'rifat. Nah, kalau teman-teman memperhatikan ayat ini secara lahir,
itu mubtadanya diakhirkan, hijjul bait diakhirkan. Ya, seharusnya kan hijjul bait alan nas lillah, misalnya harusnya begitu, ya. Atau hijjul bait lillahi alan nas, gitu. Tapi ini dibalik, lillahi alan nas hijjul bait. Ya. Ada rahasia apa di sini? Nah, kalau menurut para ulama tafsir menjelaskan dari sisi susunan dari jumlah ismiyah yang posisinya dirubah, itu menunjukkan tadi bahwa ini berkaitan dengan haji ini sebuah amal yang memang tidak seperti amal-amal yang lain, tidak seperti sholat, ya, tidak seperti puasa, tidak seperti zakat, ya, tidak seperti zakat, tidak, ya. Ini amal istimewa. Tapi bukan berarti yang sebelumnya juga bukan tidak istimewa, ya. Artinya di sini, ya, kewajiban ini diwajibkan kepada setiap kita yang disebut dengan fardu ain. Tapi walaupun fardu ain, bisa bisa memungkinkan setiap orang tidak berangkat ke sana. Ya. Jadi kata wajibnya ini dari kata ala nas wajib. Lillah, bagi Allah manusia wajib berhaji. Jadi hajinya dibelakangkan. Itu menunjukkan haji ini bisa bermakna amal yang tarohi, yang bisa ditunda. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang syar'i, yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Jadi pengakhiran kata haji yang diadal sebagai mubtada itu menunjukkan bahwa kewajiban haji ini adalah kewajiban bagi manusia yang harus dilaksanakan karena Allah. Akan tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang Allah berikan, maka haji bisa dilaksanakan secara tarohi, secara boleh dilambatkan, ya, seperti itu. Andai hajinya dibelakangkan, di awal, khawatir dipahami seperti nanti ada hadisnya, ya, haji bisa perbuatan yang wajib yang tidak ada rukhsah, ya, seakan-akan harus dan bahkan tiap tahun. Nah, ini enggak, ya, ini enggak. Nah, di sini kemudian nanti ada hadis yang menjelaskan di sini mengenai istitoah. Ini sepintas saja selalu, ya, walaupun nanti ada bahasan khusus, ya, nanti dalam materi-materi yang kalau sudah kita memasuki materi haji, yang dimaksud istitoah sekedar gambaran saja. Hiya al-qudratu ala thaman au ujroh al-wasilah al-muwassilah ilal bilad al-muqaddasah. Nah, yang dimaksud istita'ah adalah kudroh, kemampuan, ya, ala thaman au ujroh wasilah, terkait dengan biaya yang bisa mengantarkan diri yang punya haji ke tempat yang suci tersebut, ya, teman-teman. Jadi hartanya sudah siap, ya, bisa menyampaikan dirinya ke tanah suci. Wal ibadah minha, dan bisa melakukan beribadah di sana. Nah, bil idofah ilama yahtajul hajj min nafaqat, nah, terkait dengan berhubungan juga dengan yang dibutuhkan oleh haji, ya, berupa apa? Berupa nafaqah, ya. Nanti di sana harus bagaimana, ya, berapa biaya yang dibutuhkan. Tadi ujroh ongkosnya sudah ada. Nah, selama di sana akan berapa lama, berapa biaya, ya, biaya hidup selama di sana, begitu. Wan nafaqat man tazamu nafaqatu, dan biaya yang untuk orang yang ditinggalkan, siapapun yang menjadi tanggung jawab dia, ya, ketika di tempat dia tinggalkan. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Wal qudrah wal badaniyah, juga
kemampuan fisik, ya, kemampuan fisik, ongkos sudah siap, nafkah atau biaya untuk dirinya di sana dan untuk yang tinggalkan siap, tapi ternyata dia sakit, ya, dia sakit dan sakitnya menurut dokter tidak memungkinkan untuk bisa, ya sudah berarti istitaahnya berkurang, ya. Jadi al-qudrah al-badan wa aman at-tariq, aman di perjalanan, ya, aman di perjalanan, ya. Kemudian wa imkanul masih, dan dia bisa berjalan, karena berhaji berumrah itu ibadah fisik, ya, ibadah fisik. Coba teman-teman, tadi sudah diterangkan oleh Abu Thalib, sa'i, ya, sa'i muter itu satu putaran, ya, dari satu putaran itu dari Safa Marwah, bukan dari Safa Marwah ke Safa lagi. Satu putaran itu bukan seperti itu, tapi Safa ke Marwah itu disebut satu, ya, bukan Safa Marwah ke Safa lagi, bukan. Kalau itu nanti bisa bisa kelepek. Kenapa? Dari Safa Marwah berapa jauhnya Abu Thalib? Ada setengah kilo, kurang lebih setengah kilo teman-teman, ya. Nah itu perlu berjalan, ya, itu pakai perjalanan, pakai kaki berjalan. Mau lambat mau cepat ada aturannya di sana cara jalannya, karena ada waktu-waktu jalan, ada waktu-waktu berlari, dan waktu berlari pun seperti apa larinya, dan apakah itu untuk semua pria wanita? Enggak. Nah, jadi ini ada imkanul masir, ya, bisa berjalan. Nah, wa yudofu lil mar'ati khosoh, dan khusus terkait dengan wanita. Nah, di sini sebenarnya terjadi perbedaan, ya. Wujudu zauj au muhrim, harus ada pendamping, ya, yang biasa disebut dengan mahram, ya. Mahram seperti itu. Nah, faman tawaffara ladaihi dzalika, barang siapa yang sudah siap semuanya itu, ya, dari syarat-syarat istitoah, wa huwa baligun, dia sudah balik, akil, dia berakal, hurrun, dia juga merdeka, wajib alaihi hajj, maka wajib baginya haji, alal faur, segera. Nah, ini teman-teman, segera, tidak boleh tunda-tunda, ya. Kenapa? Litahaqqukil istitoah, karena sudah jelas istitoah. Nah, jadi kalau nanti ada setan membisik-bisik, wah saya kayaknya harus butuh biaya dulu untuk anak saya kuliah. Nah, itu waswasah syaitan. Itu waswasah syaitan, ya. Padahal kesempatan yang dia ambil nanti bisa dimanfaatkan untuk berdoa dan sebagainya, minta kepada Allah, ya. Jadi itu waswasah syaitan. Jadi kalau sudah ini ada, maka jangan ditunda-tunda. Di sini kata beliau alal faur. Alal faur itu harus segera. Jadi jangan banyak alasan, ya. Jangan banyak alasan. Sementara orang yang di sana serba kekurangan dah pengen banget. Nah, seseorang yang sudah siap malah banyak alasan. Andai dia banyak alasan dan dia sedang menunda-nunda, meninggal, bagaimana meninggalnya? Yahudian atau Nasranian, teman-teman, ya. Nah, baik. Ini nanti aja, ya. Nah, tapi sepintas nggak apa-apa. Ketika berhaji itu maksudnya qasdu. Nah, qasdu. Jadi itjanu syai'. Jadi haji itu secara bahasa menginginkan mendatangi sesuatu secara bahasa. Tapi kalau secara syar'i adalah at-ta'abbud lillahi, ya, bi ada'i manasik ala ma ja'at bihi sunnah. Haji adalah beribadah kepada Allah karena Allah, untuk Allah, dengan melaksanakan manasik, ya. Manasik adalah tata cara pelaksanaan haji. Ala ma ja'at bihi sunnah, sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah SAW.
Nah, itu haji. Nah, kalau umroh ziarah. Jadi secara bahasa haji al-qasdu, ya. Ityani syai'. Qasdu tadi apa? Kekuatan, keinginan yang kuat untuk mendatangi sesuatu. Nah, kalau umroh ziarah, ya. Ziarah dengan qasdu ityani syai' beda, teman-teman, ya. Ziarah fleksibel. Ziarah fleksibel, makanya berhaji bulannya tertentu, ya. Berhaji bulannya tertentu, makanya di sini qasdu ityanusai. Tapi kalau umroh ziarah bebas, ya. Nah, tapi secara bahasa, secara istilah sama. Ta'abbud lillahi ta'ala bi'ada'i manasik ala maja'at sunnah. Jadi secara praktek, secara syar'i sama. Walaupun nanti prakteknya ada perbedaan. Kalau umroh ya sangat sederhana. Umroh kalau dia serius menggunakan ilmu, umroh itu kalau di tempat-tempat di mana manasik umroh dilaksanakan lengang, tidak ada banyak jamaah, bisa cepat. 2 jam, 3 jam udah selesai. Tapi kalau sedang penuh sesak, itu bisa butuh waktu lebih dari 3 jam. Tapi kalau mereka tidak paham, ya, hakikat umroh, bisa jadi 1 jam selesai. Ya, 1 jam selesai, dan itu terbukti. Ya. Jadi ketika saya sebagai mutawif, ya, pembimbing umroh, ya, dan yang saya bimbing itu ternyata sudah umroh. Ketika dia dibimbing oleh saya, selesainya dia bertanya-tanya, kok dengan Ustadz beda ya? Bedanya di mana? Ibu bapak, kok dengan Ustadz lama katanya. Lama dan ada doa-doa. Saya bertanya-tanya, emang ibu sudah pernah manasik? Sudah. Emang gimana? Kemarin cuma muter-muter aja. Coba. Muter-muter aja katanya. Sa'i cuma muter. Padahal di sana ada waktu-waktu berdoa. Makanya tadi Abu Thalib, kita ini diharapkan bisa mandiri. Baik ketika umroh ataupun haji. Kenapa? Itu momen yang luar biasa yang harus kita manfaatkan. Ya. Untuk berdoa, untuk ini kalau kita mengandalkan rombongan, mengandalkan pembimbing, kita tidak akan fokus beribadah tersebut. Padahal tadi kalau teman-teman mau mau mengkalkulasi terkait dengan sama dengan biaya, umroh itu sebenarnya lebih besar dari berhaji. Ya. Biaya umroh itu lebih besar, teman-teman, ya. Walaupun bervariatif, ya. Tapi kalau dipikir-pikir bisa lebih besar umroh itu. Sekarang minimal umroh berapa? Ya, mungkin 24 juta. Ya. 24 juta itu berapa hari? 7 hari. Kalau yang 9 hari, 11 hari, lebih lagi. Yang membuat mahal itu apa? Hotelnya, jajannya. Iya, kalau haji, teman-teman, kalau hajinya haji reguler, rata-rata 40 hari. Rata-rata 40 hari. Sedangkan umroh, jarang yang 40 hari. 7 hari, ya, 9 hari, 11 hari, ada 15 hari. Saya ketika di sana mendapati jamaah yang seragamnya sama, jumlahnya ratusan. Jumlahnya ratusan, teman-teman. Mereka berada di sana sampai lebih dari 15 hari. Biayanya sekian, tapi tata cara ibadahnya memprihatinkan. Jadi mereka di sana cuma sibuk jalan-jalan, sibuk belanja.
Nah, itu teman. Dan praktek umrohnya tidak seperti yang ala ma ja'at bihi as-sunnah. Nah, jadi dengan daurah ini kita berharap andai pun tidak kita yang berangkat, ya, saudara kita kasih masukan ke saudara kita. Jangan sia-siakan ibadah yang disepakati kewajibannya untuk haji sekali setahun, sekali seumur hidup. Untuk umroh itu pun sama, disatukan dengan haji berarti kewajibannya satu kali, sisanya sunnah. Ya. Jadi ketika disatukan haji dan umroh, Rasul menjadikan haji dan umroh itu satu. Maka dimaksudkan kewajiban untuk setiap orang berhaji berumroh jika mampu sekali dalam hidup. Sisanya sunnah. Sisanya sunnah. Nah ya teman-teman ya. Baik. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Ya. Jadi pada satu ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan khutbah. Ya. Khutbah. Kemudian dalam khutbahnya itu berbicara tentang haji. Ya. Sini saya baca. An Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu maqal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa sami ramadan. Maaf, salah, yang satu lagi nanti bawah. Ini tentang rukun Islamnya ya. Sebentar, nanti di bawah ada. Nah ini ya. Khutbah Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan khutbah ya. Faqala ya. Maka di antara sahabat ada yang bertanya. Rasulullah menyampaikan, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikum hajj." Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian berhaji. Fahajju, maka berhajilah kalian. Nah, faqala rajul. Tiba-tiba ada salah seorang dari jamaah, dari sahabat bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah?" Apakah kewajiban berhaji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata hatta qalaha thalathan. Beliau diam. Rasulullah diam tidak menjawab hatta qala thalathan hingga si salah seorang sahabat tadi bertanya lagi sampai 3 kali. Akulla amin ya Rasulullah? Tidak dijawab oleh Rasulullah. Akulla amin ya Rasulullah? Sampai 3 kali begitu. Nah, setelah 3 kali, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah baru menjawab. Lau qultu na'am. Nah, andai saya tadi tidak diam dan saya langsung menjawab, la wajabat, sungguh berhaji setiap tahun tadi wajib. Ya. Andai saya tadi tidak diam, saya langsung jawab na'am, maka berarti kalian ditetapkan tiap tahun untuk berhaji. Wala mastata'tum, dan pasti kalian tidak akan mampu. Ya. Setiap tahun diwajibkan tidak akan mampu. Kita aja ada yang 10 tahun, ya, ada yang sudah daftar, ya, udah daftar itu, udah nabung, tidak bisa lagi, entah ini entah itu, ya. Apalagi kalau diwajibkan setiap tahun. Padahal kita sudah tahu di dalam salah satu ayat Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan untuk kalian agama untuk haraj. Masih ingat apa teman-teman haraj? Haraj adalah sababu irtikabil itsmi. Haraj adalah penyebab yang menjadikan seseorang ini berbuat dosa secara sengaja. Itu haraj.
Nah, kalau haji ini diwajibkan setiap tahun, orang-orang haraj semuanya, berbuat dosa terus, ya marah-marah, ya, seperti itu. Ya. Nah, makanya kata Rasulullah, andai saya tadi ketika pertanyaan pertama mengatakan na'am la wajabat wala mastata'tum. Wajib kalian berhaji setiap tahun dan ternyata kalian tidak akan mampu. Nah, semoga kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikasratin. Jadi kalau saya sedang berbicara jangan bertanya dulu. Daruni, ya, ma taraktukum. Sudah yang saya sampaikan ikuti saja. Ikuti saja. Apalagi tadi memotong, Rasulullah sedang menyampaikan, dipotong dengan pertanyaan. Andai pun itu sudah selesai, udah laksanakan saja yang bagus tuh. Ya, jangan dicari-cari celah untuk bisa menghindar dari perintah tersebut. Daruni ma taraktum. Ya. Di dalam hadis lain berkait dengan ini, ya, teman-teman mungkin sudah pernah mendapatinya, ma nahaitukum bi apa namanya, ma nahaitukum bihi, apa yang aku larang untuk kalian tinggalkan. Ya. Tapi ketika Rasul mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu, apa namanya? Apa yang aku larang tinggalkan. Iya, utruk, tinggalkan saja sudah. Jadi apa yang Rasul larang udah tinggalkan. Ya. Fantahu, ya, fantahu, ya. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang udah tinggalkan. Tapi ketika bicara perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi apa yang aku perintahkan, kerjakan semampumu. Kenapa teman-teman begitu? Ketika ada larangan udah tinggalkan. Tapi ketika ada perintah, kerjakan semampumu. Jadi di sini jangan disela. Ketika ada perintah Rasulullah SAW berbicara, jangan disela. Ketika sudah selesai, sudah lakukan semampumu. Jangan dicari-cari apa namanya? Ya, jangan dikorek-korek. Udah kerjakan semua. Apa maksudnya? Ketika larangan suruh meninggalkan, sebenarnya itu lebih mudah. Ya. Meninggalkan larangan itu nggak susah. Coba saya kasih bukti ke teman-teman, kasih contoh. Itu ada benda berat. Saya sampaikan, Pak Eka, jangan diangkat itu. Jangan diangkat. Gimana? Gampang nggak? Gampang, udah tinggalkan. Jangan diangkat. Tapi ketika saya katakan, Pak Eka, tolong pindahkan. Kata Pak Eka, berat Abu Hana. Kan udah diperintahkan. Pokoknya pindahkan. Nah, berarti bagaimana caranya agar itu bisa pindah dari tempat yang semula. Pak Eka maka akan berusaha semampunya, digeser-geser. Diangkat lagus nggak bisa. Fa'tu minhu mastata'tum, digeser sedikit-sedikit. Nah, itu maksudnya teman-teman. Jadi sebenarnya justru melaksanakan perintah itu lebih berat daripada meninggalkan larangan. Hanya seperti terkesan kebalikannya. Ketika ada larangan kok berat meninggalkannya. Kenapa? Karena syahwat. Karena syahwat dan subhat. Ya. Jadi setan akan terus menggoda kita agar kita ini penasaran dengan larangan. Penasaran dengan larangan. Jadi yang membuat kita berat meninggalkan larangan itu syahwat. Ya, yang menjadi tunggangan iblis, tunggangan setan. Syahwat dan subhat. Nah, mengenai perintah terkesan ringan padahal itu berat. Kenapa? Ini harus hadir di majelis ilmu untuk beramal, ya, dengan benar. Itu nggak bisa dengan
leha-leha dengan santai. Harus menyempatkan diri duduk di majelis ilmu, harus menyempatkan dengar, harus menyempatkan begini-begini. Nah, jadi sebenarnya melaksanakan perintah itu lebih berat sebenarnya. Makanya Allah berikan pahala, tapi tetap dua-duanya diberi pahala. Ya, kenapa? Karena itu masuk dalam kategori ketaatan kepada Allah. Yang dimaksud taat bukan hanya melaksanakan perintah, tapi meninggalkan larangan. Nah, jadi kata Rasulullah, daruni ma taraktukum, ya. Sudah, biarkan saja, enggak usah diotak-atik. Ya, enggak usah diotak-atik. Kalau aku sudah mengatakan haram, ya sudah haram. Aku mengatakan lakukan. Udah gitu aja kata Allah, kata Rasulullah. Ya. Nah, kalau kalian masih mengotak-ngatik, maka kalian akan mengalami kesulitan sendiri. Ya, akan merasakan dampak dari otak-atik tersebut. Nah, gitu ya. Fa innamal haka, bahkan hancur, rusak, binasa. Siapa? Mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Kenapa? Bikasrati su'alihim, karena ngotak-ngatik. Ya, karena ngotak-ngatik sudah jelas ini begini hukumnya, di otak-atik. Enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Terus lebih condong mengikuti pendapat. Ini termasuk halaka, ya. Waqtilafihim ala anbi, dan menyelisihi para nabi. Nabi tidak melakukan, umatnya melakukan. Nabi melarang, umatnya memaksa untuk melakukan larangan. Itu seperti itu. Fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu masa. Kalau aku merintahkan kepada kalian mengerjakan sesuatu, fa'tu minhu masatun, kerjakan semampu kalian. Makanya Allah memberikan rukhsah, ya, istilah rukhsah kepada umat manusia ini. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, di sini ada ya. Dan kalau aku melarang kalian, maka fada'uhu, udah tinggalkan. Nah, baik teman-teman ya. Ini terjemahannya. Nah, dari hadis tadi, ya, dari hadis ini, yang ini terjemahannya, wajtama'atil ummatu, yakni ahlul ilmi. Oh, ini bukan. Li wujubil haji, a'ala wujubil haji. Maaf, ini kurang ain. Ala wujubil haji. Ya. Jadi berdasarkan hadis yang tadi, ya, yang ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah diam, ya. Sahabat tersebut bertanya sampai 3 kali, ya. Kata Rasulullah, andai aku tadi jawab na'am, maka menjadi wajib dan akan berat. Nah, dari hadis ini, wajtama'atil ummatu ay ahlul ilm, ya. Para ahlul ilmi, para ulama bersepakat ala wujubil haji ala mustati' marrah wahidah. Wajibnya haji bagi orang yang sudah mampu itu sekali dalam sehidup dalam hidup ini sekali, ya. Adapun bagi mereka yang mampu boleh, ya, boleh berhaji lagi, tapi masuknya haji sunnah, ya, sunnah. Jadi lebih baik hajikan yang belum berhaji, ya, pahalanya tetap mengalir, ya. Bagi yang sudah umroh, nah, mau umroh lagi, mendingan cari siapa teman-teman yang belum umroh, ya, dan dia dari sisi ilmu dia mampu, tapi umrohkan, pahalanya tetap dia dapat. Jangan khawatir nggak dapat, ya, seperti itu. Walaupun nanti ada penjelasannya dari tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah umroh, fadilah haji, seperti itu ya. Jadi saya baca artinya ini dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu tunaikanlah ibadah haji. Kemudian seorang bertanya, yakni dari kalangan sahabat, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Beliau terdiam beberapa saat hingga laki-laki itu kembali bertanya hingga 3 kali.
Maka beliau pun bersabda, sekiranya aku menjawab ya, niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup, tidak akan mampu melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa yang ada pada masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Artinya tadi sudah saya jelaskan ya. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat celaka alias celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para nabi. Karena itu, bila kuperintahkan mengerjakan sesuatu, laksanakan semampu kalian. Dan apabila kularang kalian mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segera atau tinggalkan. Baik, berikutnya. Ini ahadits fi fadlil hajj. Ya. Jadi berikut ada beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan haji. Ya. Keutamaan haji. Yang pertama teman-teman, an Abi Hurairah taqol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu qala imanun billah qala thumma madza qala al jihadu fi sabilillah qala thumma madza qala hajjun mabrurun. Ya. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah. Ya. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah iman. Iman kepada Allah, karena dengan iman yang benar, maka akan menjadikan dia mukmin yang benar. Ya. Apa sih yang teman-teman atau yang kita pahami ketika bicara iman? Iman itu hakikatnya ilmu. Ya. Iman itu hakikatnya ilmu. Jadi kalau orang yang beriman tapi dia tidak paham hakikat ilmu, maka tidak akan beriman. Ya. Iman itu adalah pekerjaan hati. Ya. Pekerjaan hati. Jadi tidak kelihatan. Tapi bisa terbukti dengan Islam. Ya. Jadi Islam itu adalah lahiriahnya, iman itu batiniahnya. Ya, teman-teman sudah membahas tentang rukun agama. Rukun agama ada 3, ya. Islam, iman, ihsan, ada 3 nih. Disebut rukun agama karena 3 hal ini tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Walaupun 1 tidak boleh hilang, apalagi 3-tiganya. Ya. Tidak boleh hilang. Ketika dalam sebuah ayat, sebuah hadis hanya disebut iman, berarti di dalamnya tuh ada ihsan dan Islam. Tidak berarti iman saja, enggak. Ya, makanya dalam ilmu tentang bagaimana memahami ayat dan hadis itu ada istilah, ada kaidah yang dibuat oleh ulama, idza istama'a tafarraqa wa idza tafarraqa istama'a. Ya, artinya kalau terpisah berarti bersatu. Kalau bersatu berarti terpisah. Maksudnya apa ini? Di sini kan hanya sebut iman. Iman. Ya. Maka dimaksud di sini di dalamnya ada Islam dan ada ihsan. Ya. Ada iman dan ada Islam. Ada ihsan. Ketika disebut Islam, di dalamnya ada ihsan dan ada iman. Ketika disebut ihsan, di dalamnya ada iman dan ada Islam. Ketika 3-tiganya disebut, masing-masing punya pengertian yang tersendiri. Nah, itu namanya ya. Jadi kalau kita tidak paham kaidah-kaidah ini, ya akan memahami ajaran agama ini tidak benar hasilnya. Ya, tidak benar hasilnya. Nah, jadi teman-teman, ketika bicara iman itu adalah amalan batin. Ya, amalan batin. Kita akan bisa melihat dia itu beriman atau tidak dengan lahiriah, yaitu Islam.
ya, Islam. Nah, juga ihsan akan kelihatan dia ihsan atau tidak. Nah, makanya itu rukun agama. Contoh saja, ya, kita melihat seseorang muslim, ya, muslim tapi kok nggak sholat. Nah, berarti kalau nggak sholat gimana? Berarti dia tidak mempelajari ilmu tentang sholat. Jadi dia tidak bisa membuktikan keimanannya dalam keislamannya. Jadi Islam itu adalah sarana secara lahir untuk mempraktekkan apa yang ada dalam hati. Ya. Nah, untuk berhasil punya nilai dengan ihsan. Jadi ihsan ini pengikat Islam dan iman. Jadi kalau ada orang sholat, tapi benar sholatnya ya. Sholatnya benar, prakteknya seperti yang Rasul contohkan. Tapi ternyata dia bukan tujuan untuk mendapat pahala dari Allah. Dia ihsannya tidak ada. Maka sia-sia pula. Jadi orang yang dia muslim, praktekkan amal agama dengan benar, dia ikat dengan ihsan, itulah yang Allah inginkan. Ya, ikat dengan ihsan, dia ingin dari yang dia kerjakan tuh dapat pahala. Nah, seperti sekarang teman-teman hadir di kajian, buktikan apakah kita ini beriman kepada Allah atau tidak. Kenapa? Ini adalah afdol, amal yang paling utama untuk iman kepada Allah. Membuktikan teman-teman iman kepada Allah saat ini, apakah kehadirannya untuk Allah atau bukan? Ya. Kalau kehadiran kita, mohon maaf teman-teman, cuma ngisi waktu aja. Daripada di rumah bengong, bisa jadi tidak menjadi amal yang merupakan iman billah. Ya. Bisa jadi ini tidak merupakan iman billah. Nah, jadi gimana caranya? Ya benar, kita hadir sini adalah karena kita tahu akan tadi pentingnya ilmu. Tahu pentingnya ilmu dari hadis-hadis yang luar biasa banyaknya. Ya, di antaranya yang sangat populer, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Titik. Menuntut ilmu itu alias mengambil hak engkau wahai orang muslim, yaitu ilmu fardhah wajib. Itulah yang diantara mendorong saya untuk berada di majelis ilmu. Kenapa? Ilmu hak saya. Dan saya harus mengambilnya. Nah, satu, apa ada lagi? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya ilmu surga. Dua hadis. Ada lagi bahwa ulama, para nabi tidak meninggalkan warisan, dirham dan sebagainya, tapi meninggalkan ilmu. Maka barang siapa yang ingin warisan para nabi, ambillah ilmu. Di antaranya itulah yang menjadikan saya hadir di majelis ilmu. Itu iman. Dibuktikan berjalan teman-teman. Itu Islam. Ya, bukti teman-teman hadir di sini itu Islamnya. Yang mendorongnya imannya. Jaga supaya dapat pahala. Ihsan. Saya hadir di sini hanya karena Engkau ya Allah. Bukan karena yang lain. Itu ihsan. Baru kita mendapati pujian dari hadis ini. Ayyul amali afdal. Amal yang seperti apa yang utama itu? Wahai Rasul. Rasul jawab, iman billah. Hadirnya kita di majelis ilmu karena ini. Jadi kalau tidak begitu, kita tidak berada dan tidak sedang melaksanakan salah satu amal yang kata Rasulullah afdal. Ya, jadi kata iman billah ini kaidah teman-teman. Kaidah. Dari kata iman billah ini melahirkan banyak amal. Kalau tidak dijadikan kaidah, sia-sia. Makanya hadis ini singkat. Hadis ini singkat. Tapi kita pahami ternyata luas sekali. Makanya hadis dan ayat disebut jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim. Singkat
kata-katanya, ya, tapi maknanya luas sekali, tidak terbatas. Nah, kemudian ditanya lagi, tsumma madza? Rasul menjawab, jihad fisabilillah. Jihad adalah dari kata juhdu, sungguh-sungguh, serius, tidak main-main. Nah, kata-kata jihad tadi sudah di awal, kesungguhan ini bukan sekedar semangat, bukan, ya, bukan sekedar semangat. Yang namanya tidak didasari ilmu, ya. Jadi jangan seperti orang-orang Khawarij, namanya hudatsaul asnan. Hudatsa itu hadis artinya kecil. Asnan itu usianya kecil. Maksudnya apa? Hanya didasari dengan semangat. Nah, teman-teman berhadir di sini jangan hanya semangat, tapi harus tadi semangatnya dengan ilmu dan karena untuk ilmu. Ya. Nah, itulah jihad. Maka ketika bicara jihad, di antara ulama, ya, Syekh Utsaimin kalau tidak salah, beliau menjelaskan tentang jihad itu. Jika dulu di masa Rasulullah, jihad itu lebih ke berperang. Karena makna jihad itu adalah membela agama Allah. Ya, kita berjuang semaksimal mungkin untuk menjaga syariat Allah. Itu hakikat jihad. Jadi hakikat jihad adalah berjuang semaksimal mungkin, tujuannya menjaga agama Allah. Nah, kalau di zaman dulu, di zaman Rasulullah, berjihadnya seperti itu. Berperang. Bagaimana dengan sekarang? Maka beliau menyampaikan, maka kita bisa melihat berdasarkan situasi kondisi. Nah, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu, ya, hukum taklifi itu bisa berubah-ubah karena situasi dan kondisi. Nah, untuk sekarang, apakah berperang di medan perang yang disebut jihad itu keutamaannya masih di skala prioritaskan nomor 1? Belum tentu, kata beliau. Ya. Jadi melihat situasi, kalau ternyata ilmu agama, ilmu Allah, syariat sekarang ini kondisinya misalnya rusak, maka belajar alias menuntut ilmu ini adalah masuk ke jihad dan poin pertama, level pertama. Seperti itu, ya. Jadi menenteng pulpen teman-teman untuk mencatat ilmu Allah, untuk menjaga agama Allah di masa-masa tertentu, bisa jadi itu adalah jihad yang utama, bukan menenteng senjata. Nah, itu teman-teman, jihad fisabilillah. Dan ketiga disebutkan haji yang mabrur, ya. Mabrur itu dari kata bir, baik artinya. Jadi apa? Tadi kembali ke definisi haji, mengikuti, menjalani manasik ala ma ja'at bihi sunnah, sesuai dengan sunnah, baru haji mabrur, ya. Tinggal lihat saja teman-teman, pulang dari haji, dari umroh, gimana dia perilakunya, ya. Karena ada yang berhaji tadi pengen disebut haji, enggak disebut haji marah-marah, enggak seperti itu, ya. Umroh katanya haji kecil, enggak seperti itu. Udah sebagaimana ibadah kita melaksanakan sholat, sudah, ya, biarlah Allah yang menilai, ya, haji umroh itu. Tapi tetap secara fisik, ya, semua amal-amalan itu harus mengandung apa teman-teman? Khusu' dan khudu'. Semua amal-amal harus mengandung dan harus mendasarkan pada khusu' dan khudu'. Khusu' adalah rasa takut di dalam hati yang terus-menerus. Dibuktikan dengan khudu'. Khudu' itu adalah prakteknya. Bukti kita ini sudah khusyuk, lihat prakteknya. Ya. Teman-teman mau meninggalkan rumah, akan kelihatan khusyuk atau tidaknya.
Ketika keluar dari rumah, nggak dipikirkan apa sih yang harus saya kerjakan ketika keluar dari rumah. Apakah asal keluar saja? Nah, kalau teman-teman keluar rumah asal keluar saja, di situ tidak ada khusyuk dan tidak ada khudu. Padahal khusyuk dan khudu harus ada di mana-mana. Gimana membuktikannya tadi? Oh, keluar rumah beginilah Rasul mengajarkannya. Kaki kiri dulu langkahkan. Baca doa keluar rumah. Ucapkan salam untuk yang ditinggalkan. Berjalan, itu namanya khudu. Berarti teman khusyuk. Ya, berarti teman-teman khusyuk. Nah, kalau tidak begitu, berarti enggak khudu. Berarti teman-teman enggak khusyuk. Jadi ingin melihat diri kita khusyuk, ya harus semakin banyak menuntut ilmu. Al-iman billah. Kembali ke iman billah. Semakin cari ilmu. Untuk apa? Untuk mempraktekkan di setiap amalan. Jadi setiap amalan ini, kita ini teman-teman, hidup ini enggak lepas dari perintah dimanapun. Enggak lepas dari perintah dimanapun. Ya, kita buktikan. Mau masuk, diperintah oleh Allah. Apa perintahnya? Langkahkan kaki kanan. Ya, masuk rumah, masuk masjid, kata Allah melalui Rasulnya, langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Itu perintah. Keluar begitu juga. Jadi dimanapun kita, jika kita mengaku sebagai hamba Allah, tidak akan lepas dari perintah. Ya, dan perintah-perintah Allah pasti membawa kebaikan buat kita. Nah, jadi mabrur itu dari kata bir, ya, artinya baik yang ada tuntunannya. Albir adalah makna lainnya khair. Makna lainnya khair. Yang artinya kebaikan yang ada tata caranya, yang nanti akan berkonsekuensi pahala. Makanya hajjun mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu al-jaza illa al-jannah. Tidak ada pahala lagi baginya kecuali surga. Nah, itu teman-teman ya. Baik, berikutnya. Nah, ini mempertegas yang tadi, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umroh ke umroh artinya dari satu umroh ke umroh berikutnya itu adalah kafaratun lima bainahuma. Apakah itu sekonyong-konyong? Nah, kita harus bertanya, kafaroh itu apa? Apa bukti orang itu mendapatkan kafaroh? Jadi tidak sekonyong-konyong. Wah, saya pasti dapat kafaroh. Harus diperjuangkan, ya, harus perjuangkan. Jadi berarti kita harus tahu ciri-ciri orang itu mendapat kafaroh, alias mendapat penghapusan dosa apa. Nah, kemudian kita praktekkan. Ya. Makanya tadi ketika kita sebelum berangkat berhaji atau berumroh, Rasulullah mengingatkan, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj atau fil umroh, ya. Nah, pahami apa itu rafas, apa itu fusuk, apa itu jidal sebelum berangkat. Ini terkadang teman-teman mohon maaf sekali, ya. Sebelum berangkat diajari manasik yang salah. Gimana kalau begitu? Sebelum berangkat itu diajari manasik yang salah. Padahal sudah dikatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau begitu gimana? Sebelum berangkatnya saja sudah salah. Maka otomatis ketika melaksanakan pun salah, pulangnya pun salah. Kalau begitu al-umratu ilal umrati kafaratun, nggak ada bukti untuk orang yang seperti ini. Maka sebenarnya teman-teman
Ingat kata Imam Nawawi, setiap hadis itu harus mampu kita mengambil dan menjadikannya kaidah untuk beramal. Apa kaidah itu? Aturan, rumus. Nah, kita harus paham ini, makanya kan jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim itu kata yang singkat padat tapi maknanya luas dan bermanfaat. Nah, jadi ketika kita memahami al-umratu ilal umroh, jangan hanya gembira ampunan dosa, tapi ada perjuangan yang harus kita upayakan supaya kita mendapat kafarah, mendapat ampunan dosa. Berarti kita harus tahu apa itu dosa, apa penyebab dosa. Itu seperti itu maksudnya teman-teman. Ya. Jadi mohon maaf, dibimbing umroh, tapi dalam bimbingannya banyak kebid'ahan disampaikan. Gimana akan diampuni dosanya? Yang ada sebelum berangkat tambah dosa. Di sana tambah dosa lagi. Pulangnya tambah dosa lagi. Berarti seakan-akan hadis ini nggak bermanfaat. Bohong. Nah, jadi makanya harus ada upaya di sini. Ya. Bukan tiba-tiba jadi. Bukan ujug-ujug jadi, ada perjuangan. Ya, ada perjuangan. Jadi kita harus tahu apa umroh, mengapa umroh, kapan umroh, dan apa sih yang harus kita rasakan dari umroh. Nah, ini perjuangannya. Nah, begitu juga hajinya sama. Bagaimana haji ini yang akan balasannya hanya surga, mabrur, maka perjuangkan. Makanya tadi Abu Thalib menyampaikan, alhamdulillah dari pihak pemerintah memberikan kepada kita peluang. Ya, jadi semua jangan tergantung pada KBIH. Kalau bisa mengadakan daurah-daurah, bimbingan-bimbingan haji umroh, ya, yang tidak harus ikut pemerintah, lebih baik. Jadi nanti kita tidak seperti buih, nggak ikut ke sana, ikut ke sini, tapi nggak punya nilai, ya, nggak punya nilai. Nah, itu teman-teman ya. Baik. Umroh ke umroh berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, sedangkan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Berikutnya, an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-ghazi fi sabilillah wal haj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Subhanallah. Ya, teman-teman lihat, orang yang berperang al-ghazi di jalan Allah, orang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh adalah para delegasi Allah. Ya. Delegasi Allah. Gimana maksud delegasi? Orang yang Allah percaya untuk menjadi utusan Allah. Ya. Nah, apa konsekuensinya? Para delegasi ini, lihat, Allah mengundang mereka. Dan mereka memenuhi undangannya. Mereka minta kepadanya, kepada Allah, dia memberi mereka, Allah memberi mereka. Ya. Tapi ingat, ini pun kaidah, nggak asal saja, perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Jadi orang yang berperang, ya, itu berarti utusan Allah. Ya. Allah percaya kepada dia. Nah, jangan sampai kepercayaan yang Allah berikan kepada siapapun dihianatinya. Itu maksudnya. Ya. Jangan dihianati kepercayaan yang Allah berikan kepada siapapun, termasuk kepada kita. Al-ghazi fisabilillah. Nah, kalau kita tadi ingat jihad fisabilillah, ini berarti kita sekarang ini teman-teman, karena kita tidak seperti di zaman Rasulullah berjihadnya dengan menenteng senjata, tapi dengan menenteng pulpen, maka manfaatkan kesempatan ini. Al-ghazi fisabilillah. Ya, kita berarti wafdullah, delegasi Allah. Coba kita buktikan teman-teman.
tidak semua umat Islam ini duduk di sini. Ya, tidak semua umat Islam hari ini hari libur duduk di majelis ilmu. Sebagian mungkin jalan-jalan. Yang ketika jalan-jalan pun mohon maaf belum tentu mendatangkan manfaat buat mereka. Nah, ini wafdullah, maka manfaatkan kesempatan teman-teman menjadi wafdullah ini kesempatan. Apa? Apa di sini? Untuk berdoa. Ya, tidak setiap perintah yang Allah berikan kepada hamba itu berarti peluang untuk hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan dengan bermunajat. Manfaatkan. Jadi itu kaidah, teman-teman. Setiap perintah itu berarti kesempatan untuk hamba mendekatkan diri kepada Allah dan membuka peluang untuk hamba bermunajat kepada Allah. Itu kaidah. Ya. Jadi kalau teman-teman sholat, itu kan perintah Allah. Berarti itu kondisi kita itu sedang dekat kepada Allah. Manfaatkan untuk berdoa dan sebagainya. Ya. Jadi al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah adalah utusan Allah. Orang yang berhaji dan berumrah utusan Allah. Ya. Maka di sini Allah memberikan isyarat. Da'ahum, seakan ayo berdoa. Seperti itu. Ayo berdoa kata Allah. Berdoa. Ya, tapi ingat berdoa yang benar, ya, bukan asal berdoa. Bagaimana doa itu akan mustajab? Itu kita harus cari tahu. Bagaimana seorang doanya akan diterima? Malbathuhu haram, wa mat'amu haram, wa ghidhu haram. Bagaimana seorang akan diijabah doanya kalau dia berpakaian yang haram? Dia makan yang haram. Apapun yang ada pada dirinya haram. Anda yustajab berdoa. Bagaimana doa itu bisa dikabulkan? Jadi hadis ini sebenarnya mengingatkan kita untuk terus membersihkan diri kita. Ketika apa? Ketika melihat peluang-peluang perintah dari Allah. Itu ya. Jadi da'ahum fa'ajabu, mereka berdoa fa'ajabu, isyarat dari Allah, ayo berdoa. Ya. Jika ingin doanya diijabah, maka menjadilah wafdullah, menjadilah di antara utusan-utusan Allah. Ya. Ketika belum sempat berhaji berumrah, ini ghazi, ya. Menjadi perang, menjadi peserta perang. Nggak bisa perang di medan perang, di majelis ilmu. Di majelis ilmu, ya. Karena ini pengganti jihad di medan perang. Ya. Teman-teman ingat ayat yang ketika para sahabat ini pergi semua berperang, kata Allah, jangan semuanya ikut perang, jangan semua ke medan perang. Harus ada yang standby di tempat bersama Rasulullah. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk bertafakuh agama. Maka di antara ulama tafsir menyamakan berjuang di medan perang sama nilainya dengan tafakuh fiddin. Jadi tafakuh fiddin masuk ke dalam kata jihad. Ya. Baik. Dikit lagi teman-teman. Lihat di sini. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wal zahab wal fiddah wa laysa lil hajjati al-mabrurati sawabun illa jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah antara haji dan umrah. Artinya apa maksudnya? Maksudnya boleh berkali-kali maksudnya. Ya, boleh berkali-kali. Ya, boleh berkali-kali di sini.
Di sini tabi'u perintah. Ya. Tabi'u itu perintah. Apa yang teman-teman pahami ketika perintah? Hukum asal perintah adalah wajib. Ya. Hukum asal perintah adalah wajib. Tadi pagi dibahas. Ya. Hukum asal perintah adalah wajib, dan wajib adalah ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Wajib adalah sebuah hukum taklifi dari Allah terkait dengan sebuah amalan. Yang amalan tersebut jika hukumnya wajib, jika dikerjakan maka yang mengerjakannya dapat pahala. Itu pun mengerjakannya benar. Tapi kalau ditinggalkan atau mengerjakannya tidak benar, yu'aqab, berdosa. Nah, kalau melihat kata yang ada pada hadis ini, tabi'u ini fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, kalau kita melihat sepintas ini, berarti berhaji berkali-kali itu hukumnya wajib. Ya. Berhaji-haji dan berhaji dan umroh berkali-kali itu hukumnya wajib kalau melihat teks dari hadis ini. Nah, makanya kita gabungkan, cari hadis-hadis yang lain. Lihat yang pertama tadi. Ketika Rasul menyampaikan khutbah, yang menyampaikan wahai manusia diwajibkan kebanyakan berhaji. Muncul seorang sahabat bertanya, akulah amin? Rasulullah diam. Akulah amin? Rasul diam. Akulah amin? Rasul diam. Yang ketiganya tidak wajib. Nah, berarti walaupun di sini tabi'u ikuti haji dan umroh secara lafaz wajib, tapi tidak wajib, ya, melainkan sunnah. Nah, berarti ada kaidah teman-teman, sebuah perintah, hukum asal perintah, al aslu fil amri lil wujub illa ma dallad dalil ala khilafi. Hukum asal itu, hukum asal perintah adalah wajib kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Nah, maka dalil ini yang tadinya wajib diselisihi oleh hadis yang tadi. Jadi akhirnya ini hukumnya tidak wajib. Ya, karena Rasul sudah mengatakan andai berhaji tiap tahun ini wajib, kalian tidak akan mampu. Maka kewajiban berhaji disepakati oleh ahlul ilmu adalah sekali dalam setahun. Begitu juga umroh, wajibnya sekali dalam seumur hidup. Nah, sisanya adalah sunnah. Nah, maka ini tabi'u bainal haji wal umrah itu hukumnya sunnah, teman-teman. Ya. Tapi apa yang berikutnya ini dengan hukum sunnah ini? Fa innahuma yanfiyanil faqra. Ya. Nah, ini di sini ikutilah antara haji dan umroh karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan. Jadi haji, umroh ketika berkali-kali menurut hadis ini akan menghilangkan kemiskinan, menghapus dosa. Nah, sebagaimana al-kir, ya, yang menghilangkan karat besi atau karat emas atau karat perak, dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Nah, di sini kita harus paham apa itu fakir, ya. Jadi jangan sampai saya sudah berhaji 2 kali kok malah nggak ada harta saya habis. Tidak seperti itu memahaminya, ya. Jadi makna fakir ini, makna miskin ini bisa secara fisik, bisa secara ruhani, ya. Makna kaya pun demikian. Rasul mengatakan al-ghina ghina nafas. Kaya itu kaya jiwa. Jadi bukan kaya semata-mata fisik. Begitu juga fakir. Ya, begitu juga fakir. Orang yang banyak hartanya tapi nggak pernah puas dengan harta, itulah fakir. Itulah orang fakir. Hartanya banyak di mana-mana tapi nggak pernah puas. Ya. Dia terus mencari, tinggalkan amal-amalan yang Allah perintahkan. Justru itulah fakir. Ya. Nah, sementara orang yang tidak punya harta secara fisik, tapi dia puas dengan pemberian Allah, itulah justru orang yang kaya. Al-ghina ghina nafas. Yang kaya, yang hakiki adalah kaya jiwa. Yang qanaah, yang puas dengan yang Allah berikan. Ya. Dan dia gunakan secara optimal untuk kepentingan taat kepada Allah. Itulah hakikat kaya, teman-teman. Iya, baik.
Waktunya 5 menit lagi ya Abu Talib ya. Baik. Nah, itu teman-teman. Satu lagi saja. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adimu al-hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub kama yanfil kir khabatsal hadid. Jadi ini sebenarnya memperkuat yang tadi. Kalau tadi kan apa yang tadi? Nah, tabi'u ya. Tabi itu ikuti. Nah, dipertegas dengan di sini adimu. Adimu itu dawam. Kalau dawam apa artinya? Membiasakan ya. Menjadikan kalau memang mampu kebiasaan. Seperti itu ya. Jadikanlah haji dan umroh itu kebiasaan. Makanya pada prinsipnya ibadah itu tadi semua amal-amal agama itu adalah adab, akhlak ya kepada Allah. Ketika seseorang beradab kepada Allah, pasti beradab kepada makhluknya. Dan dimaksud adab, nama lainnya akhlak, nama lainnya sopan santun, nama lainnya behavior, nama lainnya attitude, dan lain sebagainya. Itu adalah ibaratun an hayatin nafas, ekspresi jiwa roshihoh yang kuat. Kenapa disebut kuat? Karena terekspresi meluncur mudah ya. Kenapa meluncur mudah? Karena sudah jadi kebiasaan. Kalau ketika yang meluncur mudah dari diri ini yang sumbernya hati baik, maka itu adalah adab akhlak yang baik. Kalau yang terekspresi meluncur mudah itu buruk, maka akhlak yang buruk. Teman-teman kebiasaan minum pakai kiri, enggak dipikirkan dulu minum kiri, maka itu adalah akhlak yang buruk. Tapi setelah kenal sunnah mau minum mikir dulu, saya harus pakai kanan. Akhirnya terbiasa kanan, akhirnya terbiasa kanan, itulah adab. Ya, maka adab ada dua, baik buruk. Nah, agama itu sebenarnya teman-teman mengajarkan kita beradab. Ya. Semua amal-amal yang lahir dari hadis, lahir dari Al-Qur'an itu sebenarnya adab. Khususnya kepada Allah. Nah, berefek kepada makhluk Allah. Makanya kata seorang sahabat Abu Hurairah, man lam yara anna kalamahu min amali wa anna amalahu min khuluqi ya wa anna khuluqahu min dini halaka ya halaka wa huwa la yaskur. Barang siapa yang tidak menganggap bahwa ucapannya ini adalah amal agama dan perilaku dia yang terekspresi dari hati itu adalah sebenarnya agamanya, maka hancurlah dia. Bisa dipahami teman-teman? Sekali lagi, barang siapa yang tidak menganggap, tidak memahami bahwa ucapan itu adalah amal, alias perbuatan yang akan bermanfaat buat dia atau tidak. Wa anna khuluquhu dinahu, dan akhlaknya adalah agamanya, maka hancurlah dia. Jadi ucapan adalah amal, amal adalah akhlak. Gitu. Akhlak adalah agama. Nah, maka terakhir sebelum saya tutup, mengenai ilmu, mengenai agama adalah inna hada al-ilma dinun. Sesungguhnya agama ini adalah, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru mimman ta'khudhu dinakum. Maka berhati-hatilah dari mana kalian mengambil agama. Ya, dari mana kalian? Itu hati-hati. Jadi semua yang akan kita ekspresikan, baik berkaitan dengan haji atau berumroh ataupun yang lainnya, semuanya adalah agama kita. Semualah adab kita, semua akhlak kita. Nah, baik teman-teman, sampai sini dulu. Tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman, ini baru pembukaan yang memotivasi kita
kedepannya akan hadir atau tidak. Kedepannya akan hadir atau tidak, akan lanjut atau tidak, atau berpikir, saya mau ada uang kayaknya nggak berhaji, saya nggak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Lihat, walaupun adimu, gimana saya mau adimu, umroh aja satu aja belum, tidak seperti itu, ya. Jadi kesempatan kita beramal soleh adalah kesempatan kita untuk memohon kepada Allah. Ingat tadi kaidah kullu amrin, setiap perintah di sana ada peluang untuk kita bermunajat kepada Allah. Ya, setiap kita diperintah ada peluang dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Baik teman-teman, sudah 11:30, berarti kita siap-siap untuk sholat zuhur dan nanti kita lanjutkan dengan fikih kurban, fikih udhiyah. Insya Allah tidak ada pertanyaan dulu ya. Kita tutup dulu sampai sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, kurang berkenan di hati teman-teman. Semua mungkin kekeliruan saya dan ketiduran saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.